Setiap hewan memiliki batas ukuran tubuh. Itulah sebabnya hiu tidak bisa tumbuh lebih besar dari megalodon. Paus tidak bisa tumbuh lebih besar dari paus biru. Dan cumi-cumi tidak bisa tumbuh lebih besar dari cumi-cumi raksasa. Setidaknya begitulah yang kita pikirkan dulu. Ini adalah cumi-cumi kolosal. Ukurannya bukan hanya sedikit lebih besar dari cumi-cumi raksasa. Berat mereka lebih dari 2 kali lipat cumi-cumi raksasa. Meskipun nama mereka terdengar sangat mirip. Namun mereka bukanlah spesies yang sama. Bukan dari genus yang sama. Bahkan tidak termasuk dalam famili yang sama. Bagaimanapun juga, hewan ini seharusnya tidak pernah ada. Mereka memiliki mata terbesar yang tak tertandingi di antara semua hewan di dunia. Ukurannya sebesar bola sepak. Padahal mereka hidup di dasar laut di mana cahaya pun tidak bisa menembus. Berat mereka lebih dari 1000 pon. Hal ini seharusnya membuat tubuh mereka hancur karena beratnya sendiri. Namun mereka tetap menjadi predator yang lincah dan aktif. Cumi-cumi ini tidak hanya hidup di bagian terdalam dari seluruh samudra, jauh lebih dalam dari habitat cumi-cumi raksasa manapun. Dan mereka juga hanya hidup di laut paling dingin di dunia. Lalu, kenapa makhluk ini bisa ada dan bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Lingkungan seperti apa sebenarnya yang membutuhkan makhluk begitu besar dan begitu aneh, serta mengapa mereka sama sekali tidak mirip dengan wujud akhir cumi-cumi raksasa? Jadi, untuk memahami kenapa cumi-cumi kolosal bisa ada, kita harus memahami satu hal terlebih dahulu. Pengetahuan kita tentang makhluk ini sebagian besar sangat terbatas, karena mereka hampir tidak mungkin ditemukan. Bukan karena ukurannya kecil, faktanya justru sebaliknya. Bahkan bisa dibilang ukuran mereka sangat besar. Tapi kita tidak bisa menemukan mereka, karena mereka hidup di tempat paling sulit di dunia untuk menemukan apapun. Rekaman yang saya tampilkan di sini adalah satu-satunya rekaman cumi-cumi kolosal di alam liar yang kita miliki. Hanya ini saja. Saya baru saja menampilkan semua rekaman yang kita punya. Dan ini pun hanya seekor anak cumi-cumi. Kita belum pernah merekam cumi-cumi kolosal dewasa di habitat aslinya. Mereka hidup di Samudra Selatan yang mengelilingi Antartika. Ini saja sudah membuat pencarian menjadi sulit. Tapi yang lebih rumit lagi, mereka juga hidup di dasar laut sedalam ribuan meter. Ini bukan sekadar dalam, mereka hidup di dasar laut yang paling dalam. Cumi-cumi raksasa memang hidup di laut dalam, tapi mereka masih memiliki batas kedalaman aktivitas. Mereka biasanya menetap di zona tengah malam, sekitar kedalaman 3.000 kaki. Air laut di sana memang dingin, tapi lingkungannya masih memiliki sedikit hubungan dengan dunia luar. Sementara lokasi penemuan cumi-cumi kolosal ribuan meter lebih dalam dari itu, menembus hingga ke zona abisal. Kedalamannya bisa mencapai 13.000 kaki atau bahkan lebih. Dan di perairan Antartika ini, arus air lebih diam, lingkungannya lebih berbahaya, dan suhunya lebih mendekati titik beku. Saat kamu mencapai kedalaman seperti ini, sebagian besar makhluk di lautan sudah lama menyerah untuk bertahan hidup. Tidak ada mangsa untuk dikejar. Tidak ada arus laut yang bisa membantumu bergerak. Dan tekanannya menindih setiap jengkal tubuhmu layaknya berat sebuah gedung pencakar langit. Namun disinilah, evolusi memutuskan untuk menciptakan hewan invertebrata terberatnya. Evolusi tidak menempatkan raksasa seberat ribuan pon ini di tempat yang penuh makanan atau perairan dangkal yang penuh kehidupan, melainkan menyudutkan mereka ke tempat paling kosong di planet ini, ketiadaan yang paling menindas. Jadi, yang kita rekam hanyalah seekor anak cumi-cumi. Lantas, bagaimana kita tahu kalau makhluk ini benar-benar ada? Ya, ini bukan sekadar rumor yang dibuat-buat oleh para pelaut selama puluhan tahun. Satu-satunya alasan kita tahu monster ini nyata adalah dengan memeriksa bukti yang ditinggalkan makhluk yang memangsa mereka. Paus sperma dikenal sering menyelam ke kegelapan laut dalam. Secara khusus berburu, tidak hanya cumi-cumi raksasa, tetapi juga kumi-kumi kolosal ini. Saat paus-paus itu muncul ke permukaan untuk bernapas, kulit mereka membawa bukti pertempuran tersebut. Pada tubuh kumi-kumi raksasa, tentakelnya dipenuhi dengan alat pengisap bergerigi kecil. Mereka meninggalkan bekas luka berbentuk bulat dan melingkar di wajah paus. Pada dasarnya mirip seperti cupang yang sangat agresif. Tapi saat para ilmuwan mengamati paus yang kembali dari Antartika, mereka menemukan bahwa bekas lukanya berbeda. Lukanya berupa goresan panjang dan tidak beraturan, berupa sayatan paralel yang dalam pada lapisan lemak paus. Kita bisa saja menyalahkan cumi-cumi raksasa aneh atas luka ini, tapi ini jelas sangat berbeda. Hal aneh dari cumi-cumi kolosal adalah, mereka tidak hanya sekadar ingin mencengkerammu, tapi mereka ingin mencabik-cabikmu. Tentakelnya dilengkapi dengan kait yang bisa diputar, menancap lalu berputar 360 derajat. Bekas luka, itulah bukti pertamanya, menunjukkan ada hal lain di sana.
yang lebih berat dari cumi-cumi raksasa, sesuatu yang lebih ganas. Sisa bukti kami berasal dari kotak hitam yang ditemukan di perut paus, meskipun bagian lain dari cumi-cumi itu lunak dan mudah dicerna. Namun paruhnya terbuat dari kitin yang keras. Pada dasarnya tidak dapat diurai. Ilmuwan menemukan ribuan paruh ini di dalam tubuh seekor paus. Dengan mengukur ukuran paruh tersebut, mereka dapat memperkirakan ukuran cumi-cumi pemiliknya. Dan penemuan mereka sangat mengerikan. Beberapa dari paruh ini sangat besar. Hanya mungkin berasal dari makhluk dengan berat lebih dari 1000 pon. Ini hampir 2 kali lipat berat cumi. Cumi raksasa terbesar, kami akhirnya berhasil mendapatkan beberapa spesimen asli. Sebagian besar didapat secara tidak sengaja. Pada tahun 2007, sebuah kapal penangkap ikan di Laut Ross secara tak sengaja menangkap cumi-cumi kolosal dewasa. Ia sedang sibuk memakan ikan yang berusaha mereka tarik dengan jaring. Ketika mereka akhirnya menimbangnya, beratnya mendekati 1.100 pon. Baiklah, jadi mereka berukuran sangat besar. Hidup di laut dalam yang dingin dan gelap, dan bersenjata lengkap. Namun itu tidak menjelaskan mengapa mata mereka bisa begitu besar. Sebagian besar hewan yang hidup di kedalaman laut memiliki apa yang disebut sebagai organ vestigial. Mata ini pada dasarnya telah dihilangkan oleh evolusi. Karena tidak ada sinar matahari yang bisa dimanfaatkan di sana. Membangun bola mata yang kompleks dan berfungsi adalah pemborosan energi yang besar. Namun evolusi membutuhkan waktu yang sangat lama untuk sepenuhnya menghilangkan mata. Jadi pada akhirnya Anda mendapatkan mata yang menyusut, mata yang tidak berfungsi. Namun mata cumi-cumi kolosal sebenarnya masih berfungsi. Ya, mata itu lebih besar dari wajah Anda. Biasanya evolusi itu sangat pelit. Ia tidak akan membuang energi untuk membangun organ yang besar dan kompleks, kecuali jika organ tersebut mutlak diperlukan untuk bertahan hidup. Namun ingatlah di mana cumi-cumi ini hidup. Mereka menghabiskan seluruh hidupnya di kedalaman ribuan meter. Sinar matahari terakhir sudah menghilang sekitar setengah mil di atas mereka. Dan di tempat mereka berada, bahkan tidak ada sedikit pun cahaya redup. Cahaya di sana pada dasarnya adalah nol. Lalu mengapa evolusi bersusah payah di dunia yang tidak ada apa-apa untuk dilihat ini, menciptakan sensor optik paling kuat di planet ini untuk mereka? Ya, meskipun tidak ada sinar matahari di jurang laut dalam. Namun laut dalam penuh dengan fenomena bioluminesensi. Ribuan hingga puluhan ribu makhluk kecil, mulai dari ubur-ubur hingga plankton akan bercahaya saat diganggu, namun cumi-cumi kolosal ini sebenarnya tidak mempedulikan mereka sama sekali. Ia tidak tertarik pada ubur-ubur, dan sama sekali tidak pada plankton apapun. Ia sedang mengamati dan menunggu makhluk ini. Ketika Zeko, paus sperma, satu-satunya makhluk yang cukup besar untuk membunuh cumi-cumi kolosal, bergerak di laut dalam. Tubuh raksasanya akan melewati awan besar plankton yang bercahaya. Ini akan menghasilkan jejak cahaya yang redup di dalam air. Dengan memiliki mata yang begitu besar, cumi-cumi kolosal bisa menangkap cahaya redup itu dari jarak lebih dari 100 meter. Cahaya berkelap-kelip yang hampir tidak terlihat. Ini setara dengan radar jarak jauh di dunia biologis. Sehingga tank seberat ribuan pon ini punya cukup waktu untuk menyadari bahwa ia akan diburu. Dan sebelum paus sperma itu menyadarinya, ia mulai mundur ke dalam kegelapan. Jika paus sperma tidak ada, mata ini tidak akan tumbuh sebesar itu sama sekali. Paus sperma secara tidak langsung menciptakan bola mata terbesar di dunia. Bahkan bukan di tubuhnya sendiri. Ada manfaat lainnya, seperti mungkin menemukan mangsa lain. Namun, mendeteksi paus sperma sejauh ini merupakan alasan utamanya. Sejujurnya, jika Anda adalah paus sperma, Anda mungkin bahkan tidak tahu perbedaan antara cumi-cumi raksasa dan cumi-cumi kolosal. Anda mungkin hanya akan menyelam, menemukan seekor cumi-cumi, lalu berpikir, oh yang ini jauh lebih berat, dan perlawanannya juga jauh lebih sengit. Makhluk ini cukup kuat, lalu toh Anda akan melahapnya juga. Orang-orang menduga paus sperma memenangkan pertarungan melawan cumi-cumi di sebagian besar waktu, namun karena cumi-cumi kolosal hidup lebih dalam dan lebih kuat, mereka setidaknya mungkin akan melakukan perlawanan yang lebih gigih. Namun jika Anda adalah jaringan lunak seberat 1000 pon dan tanpa tulang sama sekali, bagaimana mungkin Anda tidak langsung jatuh tak berdaya? Secara fisik, mustahil makhluk seberat ini dan tak bertulang bisa ada di daratan sebelum ia mengambil langkah pertama. Berat tubuhnya sendiri akan menghancurkan organ-organnya. Namun, lautan menawarkan celah yang sangat kuat, yaitu daya apung. Cumi-cumi kolosal memanfaatkan jaringan berkerapatan netral. Pada dasarnya ini adalah campuran minyak khusus dan ion di ototnya. Hal ini membuat berat tubuhnya persis sama dengan berat air tempat ia berada. Ia tidak berat seperti yang biasanya kita bayangkan.
Pada kenyataannya, ia tidak memiliki bobot. Ia tidak memerlukan tulang untuk menopang dirinya. Karena air melakukan semua pekerjaan itu. Adapun mengapa tekanan setingkat gedung pencakar langit itu tidak menghancurkan cumi-cumi, itu karena cumi-cumi tidak memiliki rongga yang berisi udara. Tidak ada paru-paru yang bisa kolaps. Juga tidak ada rongga udara yang bisa menyusut. Ia hampir seluruhnya terdiri dari cairan dan jaringan lunak. Zat-zat ini tidak bisa dikompresi. Ia tidak akan hancur tertekan. Sama seperti botol air yang tidak akan hancur di dasar kolam. Tekanan internalnya sama persis dengan tekanan eksternalnya. Namun ini menimbulkan pertanyaan yang lebih besar. Jika kamu harus memiliki mata sebesar bola sepak untuk mendeteksi predator yang mendekat, dan harus dilengkapi dengan kail daging yang bisa berputar untuk mengusir mereka. Lalu buat apa sejak awal kamu harus tumbuh sebesar ini? Mengapa tidak tetap bertubuh kecil saja? Dengan begitu, paus sperma bahkan tidak akan mengincarmu. Lagi pula di laut dalam sana, tidak banyak hal lain yang akan memburumu. Benar kan? Cumi-cumi kolosal ini tidak memangsa udang atau ikan kecil. Ia khusus berburu raksasa lain di Samudra Selatan. Misalnya ikan toothfish Antartika, ini adalah ikan raksasa. Ikan berotot yang bisa tumbuh lebih dari 6 kaki dan beratnya lebih dari 100 pon. Jika kamu ingin menangkap seekor ikan seberat 100 pon dari kegelapan, ikan yang meronta-ronta dengan hebat, kamu tidak bisa hanya menjadi makhluk berbentuk tabung yang lembek sepanjang 3 kaki. Kamu akan seperti ikan yang dipukuli hidup-hidup sampai mati. Kamu butuh beban yang cukup untuk menahannya. Itulah mengapa berat mereka sangat tidak masuk akal, serta membutuhkan cakar kait untuk merobek sisik ikan. Evolusi memaksa cumi-cumi ini tumbuh menjadi seperti tank, karena mangsanya sendiri juga sudah seperti tank. Namun ada alasan kedua yang membuat tubuh mereka besar. Bahkan ini alasan yang lebih penting. Kelaparan. Di laut dalam, makanan adalah sesuatu yang sangat langka. Kamu mungkin tidak bisa makan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Saat ukuran tubuhmu sangat kecil, kamu akan cepat kehabisan energi dan mati. Namun tubuh seberat 1000 pon, pada dasarnya adalah gudang energi biologis raksasa. Ini, pada dasarnya adalah efek gigantisme laut dalam yang sama. Tetapi jika kamu telah menonton video kami tentang raksasa kutub, kamu akan tahu bahwa cumi-cumi kolosal juga dipengaruhi oleh gigantisme kutub. Inilah yang kemungkinan menjadi alasan mengapa ia menjadi sangat luar biasa besar. Namun memiliki tubuh raksasa baru setengah dari keberhasilan. Jika kamu ingin mencegah ribuan pon otot membeku menjadi padat, kamu butuh cara agar oksigen bersirkulasi di dalam tubuh. Dan di saat yang sama, darah tidak menjadi kental seperti lumpur. Dan tepat pada poin inilah, Cumi kolosal melampaui makhluk darat apapun. Jika kamu melihat cumi-cumi kolosal berdarah, darahnya tidak akan berwarna merah, melainkan biru. Lihatlah, manusia dan sebagian besar mamalia lainnya menggunakan hemoglobin, sejenis protein berbasis zat besi untuk mengangkut oksigen. Ini sangat bagus untuk kita, tapi di Samudra Selatan yang sangat dingin, darah yang mengandung zat besi adalah sebuah bencana. Ketika suhu turun ke titik nol, darah merah akan menjadi kental dan lambat, dan mulai mengikat oksigen terlalu kuat, menolak melepaskannya ke sel-sel yang sebenarnya membutuhkan oksigen untuk berfungsi. Oleh karena itu, cumi-cumi ini sepenuhnya membuang zat besi, dan menggantinya dengan tembaga. Darah berbasis tembaga ini, yang disebut hemosianin, adalah mahakarya evolusi untuk beradaptasi dengan suhu dingin, 7 Fu, 34-8 Fu 4. Ia tidak akan menjadi kental atau lengket di laut dalam yang sedingin es Ekema. 7 Fu, 340 kada, 8 Fu, 400 kada H, dan semakin rendah suhu airnya 8 Fu di dekamer 8 MD, 7 Fu, 340 kada. Efisiensi pengangkutan oksigennya sebenarnya semakin tinggi 8 Fu di dekamer 8 MD. Food sebenarnya adalah satu-satunya alasan mesin internalnya tetap menyala di dalam ruang pembeku ini. Tapi trik darah biru ini datang dengan harga yang sangat mahal. Darah berbasis tembaga tidak seefisien darah berbasis zat besi. Ini seperti mencoba menggerakkan truk monster dengan baterai AA. Energi yang disediakannya cukup untuk membuat cumi-cumi bertahan hidup, tapi tidak cukup untuk mendukung kejar-kejaran kecepatan tinggi atau berenang jarak jauh. Inilah sebabnya mengapa cumi-cumi kolosal bukanlah pemburu tak kenal ampun seperti hiu. Ia terpaksa hidup seperti patung. Ia harus menghabiskan sebagian besar hidupnya di dalam kegelapan, dalam keadaan yang hampir diam sama sekali. Bergerak sedikit mungkin, hanya untuk menyimpan energi bermutu rendah itu, untuk momen penting saat ia harus menyerang. Ini sangat efektif untuk lingkungan mereka, tapi itu tidak membuat mereka menghancurkan kapal sepanjang hari seperti monster laut yang kita bayangkan.
Namun hal ini memunculkan ironi utama dari cumi-cumi kolosal. Evolusi memberi mereka mata terbesar untuk menemukan predator. Ais tubuh terberat untuk melewati kelaparan. Ais serta kail berputar untuk memenangkan pertarungan apapun. Ais bisa dibilang mereka adalah predator paling sempurna di bumi Hooks. Lalu mengapa mereka tidak menguasai dunia? Jika mereka begitu sempurna, mengapa mereka terjebak di tempat yang kecil dan sudut yang dingin di dunia ini? Menjadi monster secara biologis. Seringkali juga membuatmu menjadi tawanan biologis. Cumi-cumi kolosal adalah serangkaian hal yang sangat spesifik. Karya luar biasa di bawah kondisi lingkungan yang sangat terbatas. Laut dalam di bagian dunia lainnya juga dingin, tapi ada banyak masalah lain yang membuatnya jauh kurang adaptif dibandingkan cumi-cumi raksasa yang bisa ditemukan di mana-mana. Pertama adalah masalah oksigen. Seperti yang saya sebutkan, air dengan kandungan oksigen tinggi bukan hanya sekadar bonus tambahan bagi cumi-cumi ini. Ini adalah satu-satunya alasan mereka bisa hidup. Jika seekor cumi-cumi kolosal mencoba berenang ke utara menuju laut dalam beriklim, sedang tempat cumi-cumi raksasa hidup, ia benar-benar akan mati lemas. Meskipun perairan tersebut masih terasa dingin bagi kita. Kandungan oksigen terlarutnya hampir tidak cukup untuk menopang invertebrata seberat 1000 pon, tapi makanan juga menjadi masalah. Cumi-cumi kolosal secara khusus memangsa ikan toothfish Antartika ini. Jika cumi ini bermigrasi ke tempat lain, kehilangan sumber energi utamanya. Di sebagian besar wilayah laut dalam, mangsanya jauh lebih kecil. Sehingga kondisi seperti ini sama sekali tidak dirancang untuk predator penyergap seberat 1000 pon. Lalu ada juga masalah persaingan di lautan di bagian dunia lainnya. Relung ekologis untuk cumi besar sudah terisi, cumi-cumi raksasa lebih cepat. Tubuhnya lebih ramping, lebih mampu beradaptasi di zona tengah malam yang sedikit lebih hangat, serta perairan dengan persaingan yang lebih ketat. Alasan cumi-cumi kolosal bisa bertahan adalah karena ia hidup di tempat yang sangat keras, tempat yang begitu dingin, sehingga hampir tidak ada makhluk lain yang bisa bertahan di sana. Ia membangun kerajaan di tengah gurun yang sunyi. Di sana ia tidak memiliki saingan untuk mencari makan, tapi harga dari kerajaan ini adalah ia tidak akan pernah bisa pergi. Ini seperti terjebak di dalam lemari pembeku seumur hidup. Setidaknya sesekali kamu bisa menemukan ikan toothfish yang besar dan lezat di dalamnya. Ini adalah sebuah celah biologis yang memungkinkan mereka menjadi invertebrata terberat di bumi. Tapi karena mereka memanfaatkan celah ini, mereka hanya bisa bertahan hidup jika lingkungannya tetap sama. Kamu bisa menemukan cumi-cumi raksasa hampir di mana Samudra Atlantik, Pasifik, Samudra Hindia, dari pesisir Norwegia hingga Selandia Baru. Mereka tidak terikat pada satu arus dingin atau satu jenis mangsa tertentu saja. Mereka adalah cetak biru kesuksesan standar tentang bagaimana seharusnya wujud makhluk raksasa. Mereka secara alami serba bisa, mampu beradaptasi dengan berbagai suhu dan memangsa puluhan spesies berbeda. Mereka sangat masuk akal. Sifat biologis mereka mengikuti aturan yang ada, tapi cumi-cumi kolosal seharusnya tidak ada. Ia seharusnya tidak bisa melihat dalam kegelapan. Tapi nyatanya bisa. Ia seharusnya tidak bisa bernapas di laut dalam. Tapi nyatanya bisa. Ia sama sekali tidak seharusnya bisa mempertahankan 1000 pon otot di padang es. Saya hampir merasa sedikit kasihan pada makhluk-makhluk ini. Mereka terjebak di tempat yang gelap dan sepi. Selalu bersembunyi dari paus sperma yang mengerikan. Berada dalam keadaan tidak aktif. Sampai menemukan ikan toothfish raksasa untuk dimakan. Ini bukanlah cara bertahan hidup yang paling hebat. Tapi saya tidak akan ambil pusing. Toh itu hanya seekor cumi-cumi. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka, kamu bisa menonton video kami tentang gigantisme laut dalam di sini. Di sana, selain cumi-cumi kolosal, masih banyak makhluk lainnya.